Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahmud Salim atas materinya pada pagi hari ini, di mana mengawali materi pertama ya untuk rangkaian webinar kita pada hari ini, yaitu webinar peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Oke, untuk selanjutnya yaitu pemateri kedua itu akan disampaikan oleh Bapak Tommy Lesmana. Bapak Tommy Lesmana selaku IPWL Kabupaten Musirawas. Kepada Bapak Tommy disilakan. Ya. Mohon izin Bang, perwakilan dari IPWL Karunian Sani, Bapak Tominya sekitar jam 9 baru ready sebab materinya perlu di-share screen dulu. Oh ya, jadi gimana ini? Mau diloncat ke Bapak Hendra? Pak Hendra udah siap belum? Iya Pak, boleh. Ya, langsung masuk ke Pak Hendra ya, selaku Kepala BNN Musirawas. Siap, Pak? Tes. Izin. Izin untuk Pak KBNN sedang cek sound. Ditunggu sebentar rekan-rekan. Oh ya, terima kasih Pak. Berarti untuk materi kedua kita putar ya, seharusnya dari IPWL kita ganti masuk ke materi dari Bapak Hendra Amor. Ya Pak ya? Apa? Oh ya. Atau kalau enggak pakai HP? Pakai HP aku. Oh iya. Ya. Coba cek. Satu, cek sound. Satu. Coba tes. Tidak masuk. Speaker. Jadi aku bisa dikirim. Iya. Please. Satu, please. Masuk. Nah, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang kami hormati Ketua dan Kabupaten Musirawas, yang kami hormati Ketua Karang Taruna Kabupaten Musirawas, Atau bisa. yang kami hormati Sudah bisa Kak? IPWL Karunia Insani, Mulyo, Tommy, serta yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan
peserta yang tergabung di dalam webinar pada pagi hari ini. Pertama, saya berterima di mana telah mengundang kami dan menyelenggarakan kegiatan webinar ini, yang menurut kami kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi masyarakat Musirawas tentunya dan sekitarnya yang sempat bergabung pada pagi hari ini. Karena kegiatan seperti ini paling tidak kita bisa saling bertukar pikiran, sharing, kemudian menyampaikan informasi-informasi berkaitan dengan permasalahan narkoba yang sedang kita hadapi saat ini. Tadi sudah banyak kami mendengar informasi-informasi yang disampaikan baik oleh Ketua GAN Pusat, Ketua GAN Kabupaten Musirawas, kemudian dari media bersama Bung Mahmud, bahwa dari pandangan-pandangan yang disampaikan tersebut, hampir semua kita memiliki pandangan yang sama di dalam permasalahan narkoba. Tadi juga disampaikan berbagai permasalahan atau hambatan yang menjadi penyebab penanganan masalah narkoba yang hingga saat ini belum kunjung tuntas juga. Kami ingin mengajak kita semua yang hadir di sini, yang tergabung di dalam webinar ini, memandang permasalahan narkoba dari sisi lain, yakni masyarakat. Di ruang Kami menyimak, menyaksikan, mendengar di tengah-tengah masyarakat bahwa harus kita akui masyarakat kita dan mungkin juga termasuk kita yang ada di dalam forum ini tidak sedikit yang beranggapan bahwa permasalahan narkoba itu adalah masalah individu. Pakai di desanya gitu. Pengalaman kami ketika kami tanya kepada masyarakat maupun kepada pemerintah desa setempat, biasanya mereka menjawab aman. Di desa kami tidak ada yang pakai narkoba, tidak ada yang jual narkoba. Nah, itu salah satu jawaban dari masyarakat kita. Kemudian hal lain, yakni adanya pemahaman yang penting bukan anak saya, gitu. Yang penting tidak mengganggu periuk nasi saya. Terserah situ. Nah, ini anggapan-anggapan yang ada di tengah kita, yang menurut kami hal ini perlu dilakukan upaya bersama dalam rangka peningkatan kapasitas ataupun pemberdayaan ketahanan keluarga
yang dimulai dari ketahanan diri. Nah, ini beberapa di antara penyebab kenapa permasalahan narkoba sampai saat ini belum tuntas juga. Mungkin kita harus berpikir tidak hanya sekedar upaya penindakan atau penegakan hukum, tapi pemberdayaan masyarakat juga penting dan sangat penting dilakukan. Kami bermimpi bagaimana masyarakat itu bersikap positif seperti apabila terjadi tindak pidana umum, misalnya ada begal, ada jamret, ada maling yang masuk kampung. Tanpa dikomando, biasanya masyarakat sangat bereaksi terhadap aksi tersebut. Kali komando, begitu dengar teriakan, masyarakat langsung bersama-sama melakukan upaya untuk menggagalkan pembegalan tersebut. Nah, kami bermimpi, BNN bermimpi, bagaimana masyarakat Musirawas bisa bersikap seperti itu manakala mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di sekitarnya. Tentu ini tidak segampang membalikkan telapak tangan. Akan tetapi, apabila masyarakat sudah bahwa permasalahan narkoba atau paling tidak akan menurun sangat drastis. Artinya, di sini kita membutuhkan upaya bersama-sama dalam rangka memberdayakan masyarakat, membuat atau menempa sikap masyarakat supaya masyarakat memiliki kekebalan, memiliki resistensi yang tinggi terhadap narkoba. Untuk mencapai hal tersebut tentu perlu dilakukan oleh berbagai komponen swasta, penggiat seperti yang disampaikan tadi, dan lain sebagainya. Bergerak bersama-sama, menyadarkan masyarakat kita bahwa narkoba adalah ancaman yang luar biasa. Mungkin belum saat ini kita rasakan, tapi pada generasi yang akan datang yang sejak King di Cina pada saat itu sebelum perang berlangsung, bangsa Eropa mengekspor candu ke Cina dalam jumlah yang besar dan dilakukan dalam tour tersebut hampir seluruh rakyat Cina menyalahgunakan candu, sehingga ketika terjadi protes dari pengiriman candu yang besar-besaran ke Cina, maka terjadilah Perang Dunia Kedua yang disebut dengan Perang Candu, dan masyarakat Cina pada saat itu rasa nasionalisme dan patriotismenya terkikis, sehingga mengalami kekalahan di dalam perang tersebut.
Dan sebagai bukti, kondisi kita pada saat ini tidak jauh berbeda apa yang terjadi di abad ke-18 yang lalu, di mana masyarakat kita dan di semua sendi-sendi kehidupan, di semua komponen sudah terpapar penyalahgunaan narkoba ini. Hanya saja mungkin populasinya yang kita belum mengetahui secara pasti, secara detail, karena pengungkapan kasus narkoba ini hanya di permukaan saja kami yakin. Di bawahnya tentu lebih banyak lagi. Nah, apabila kondisi ini terus berlangsung seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan pengalaman yang terjadi atau pengalaman yang menimpa masyarakat Cina pada saat itu akan terjadi juga pada masyarakat kita. Seperti kita saksikan di berita-berita dikirim dari luar masuk ke Indonesia. Saya kira ini bukan lagi peredaran, tapi merupakan pengeboman yang sengaja dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan geografis negara kita yang merupakan kepulauan, sehingga begitu banyak pintu masuk atau pelabuhan-pelabuhan tikus yang bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk menyelundupkan narkoba. Bukan berarti aparat tidak melakukan upaya atau kurang intensif melakukan upaya, namun lebih kepada letak geografis, ketersediaan sarana dan prasarana, kemudian keterbatasan sumber daya yang lainnya, dan ini menjadi efek domino yang terjadi sehingga barangkali masyarakat menganggap tidak tuntas-tuntas karena kelalaian petugas dan lain sebagainya. Tapi kami pengen mengajak memandang tidak cuma sekedar itu, tapi letak geografis negara kita juga menjadi hal atau menjadi sesuatu yang merugikan bagi kita dalam hal penyelundupan narkoba di Indonesia ini. Kembali ke masalah pemberdayaan masyarakat, terutama pemberdayaan atau peningkatan ketahanan keluarga yang dimulai dari ketahanan diri masing-masing pribadi, merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Karena tadi sudah kami sampaikan bahwa tidak sedikit masyarakat kita yang beranggapan bahwa narkoba itu masalah individu, atau bahkan mereka beranggapan yang penting tidak mengganggu saya dan keluarga saya, yang penting tidak pecah periuk nasi saya, begitu. Nah, ini anggapan-anggapan ini justru sebetulnya sangat merugikan kita. Apabila setiap kita bersikap seperti itu, maka kami yakin akan berbanding lurus dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Artinya, semakin banyak masyarakat kita beranggapan demikian, maka semakin tumbuh juga penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ini yang patut kita cermati sebelum kita melangkah lebih jauh. Mari kita pandang bagaimana sikap, bagaimana perilaku masyarakat kita terhadap permasalahan narkoba ini. Kami yakin
bahwa apa yang kami sampaikan tadi merupakan di antara penyebab atau hambatan yang menjadi hambatan kami selama ini dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh negara. Dan tadi sudah kami sampaikan bahwa kami bermimpi bagaimana masyarakat Musirawas itu bersikap seperti menyikapi begal, maling, dan lain sebagainya. Artinya ketika masyarakat tahu atau ada di antara anggota keluarganya yang terkena narkoba, maka masyarakat buru-buru membawa anaknya ke BNN untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Tujuannya apa? Supaya yang bersangkutan dapat diobati melalui program rehabilitasi sehingga yang bersangkutan bisa pulih, produktif, dan berfungsi sosial. Dengan harapan apabila sudah mencapai kondisi yang demikian, maka yang bersangkutan tidak meminta lagi atau tidak membeli lagi. Kalau setiap penyalahguna mampu kita atasi dengan rehabilitasi, kemudian pulih produktif, berfungsi sosial, maka kami yakin sesuai dengan hukum pasar, apabila tidak ada permintaan, maka tidak akan ada penawaran. Artinya pasar bisa tutup. Itu salah satu strategi. Lalu strategi berikutnya, bagaimana upaya kita bersama-sama mencegah masyarakat kita yang belum terpapar narkoba supaya memiliki ketahanan diri yang kuat sehingga mampu menolak godaan, ajakan, rayuan, bujukan temannya untuk menyalahgunakan narkoba. Apabila masyarakat kita sudah memiliki ketahanan diri seperti itu, kami yakin ibadat kita berpuasa di bulan Ramadan, kalau niatnya memang mau berpuasa, meskipun tidak makan sahur, maka akan mampu berpuasa hingga batas berbuka puasa. Lalu upaya tersebut tentu tidak cukup dilakukan oleh lembaga tertentu saja, melainkan oleh seluruh komponen masyarakat. Apa yang harus kita lakukan? Ya ini kita lakukan selain pencegahan juga pemberdayaan. Artinya kita memberikan edukasi, informasi, sosialisasi, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat. Dan lebih-lebih harapan kita tentunya setelah berdaya, dia juga mampu untuk melakukan upaya-upaya yang sama dalam mempengaruhi atau mengajak masyarakat lain, apakah itu sebagai relawan maupun sebagai penggiat anti narkoba. Dan yang terakhir, strategi berikutnya yang dilakukan oleh BNN dalam mengatasi permasalahan narkoba ini, yakni melakukan penindakan terhadap jaringan narkoba. Jadi BNN fokus kepada jaringan, dan ini sudah kita lakukan sepanjang berdirinya BNN Kabupaten Musirawas, dan terakhir di tahun 2020 kita berhasil mengungkap beberapa jaringan dengan barang bukti kurang lebih 3.000 gram, dan itu kalau
disampaikan oleh Ketua Media Bersama bahwa ada masyarakat kita yang menyaksikan anaknya menyalahgunakan narkoba di depannya, sehingga padahal sebetulnya itu sedang melakukan penyalahgunaan narkoba yang nyambung tahui atau di antara masyarakat kita belum mengetahui hal tersebut adalah penyalahgunaan narkoba. Artinya masyarakat kita membutuhkan informasi yang utuh yang perlu dilakukan oleh semua komponen termasuk pemerintah daerah dalam mengedukasi masyarakat, memberdayakan masyarakat bahwa narkoba itu sangat berbahaya, bukan untuk diri pribadi, tapi untuk seluruh masyarakat, bahkan NKRI yang kita cintai ini. Kalau narkoba itu hanya berdampak kepada pribadi, tidak berdampak kepada orang lain, tentu negara tidak akan menganggap bahwa itu adalah tindakan kriminal atau tindakan pidana. Tentu tidak demikian, karena berdampak kepada orang lain dan berdampak luas bagi tatanan kehidupan masyarakat di sekitarnya, makanya narkoba itu adalah tindak pidana. Kemudian juga dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa di dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwasannya negara sudah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif di dalam penanganan masalah narkoba ini, di mana di dalam pasal 104 sampai dengan 107 negara memberikan kewenangan itu kepada masyarakat. Mungkin hal ini juga belum tersampaikan kepada masyarakat secara utuh, sehingga masyarakat masih beranggapan atau sebagian masyarakat masih beranggapan itu masalah pribadi. Padahal sesungguhnya ada partisipasi masyarakat di dalam P4GN ini dijamin oleh negara. Bahwa permasalahan narkoba di Musirawas kami dapat sampaikan sudah sangat memprihatinkan, di mana korban penyalahgunaan ini sudah merambah kepada anak seusia sekolah dasar, dan ini kami sudah pernah menangani kasus rehabilitasi anak seusia SD ini. Artinya narkoba ini bukan hanya merambah pada golongan umur tertentu, tapi sudah sampai ke seusia SD. Apa tujuannya? Tujuannya tidak lain adalah mereka ingin mencari pangsa pasar, atau mereka tidak ingin kehilangan pangsa pasar, di mana pada usia tertentu sekian tahun lagi mungkin sudah habis, sudah meninggal semua. Lalu untuk berikutnya bagaimana kalau tidak dirintis dari sekarang? Makanya peredaran penyalahgunaan narkoba itu sudah sampai ke anak seusia SD. Jadi barangkali itu yang perlu kami sampaikan sebagai bahan perbincangan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami sampaikan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sangat penting supaya kita sama-sama memahami. Apabila sudah sama-sama memahami, sudah merasa sama-sama kebutuhan, maka kami yakin upaya-upaya penanggulangan berikutnya akan
semakin mudah untuk kita lakukan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ketua GAN Musirawas yang telah menyelenggarakan acara ini. Tentunya apresiasi juga kami sampaikan kepada rekan-rekan yang tergabung di dalam webinar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan dicatat sebagai ladang jariah bagi kita semua di akhir kelak. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hendra Amor selaku Kepala BNN Kabupaten Musirawas yang telah menyampaikan materi kedua ya. Terus selanjutnya itu materi ketiga. Oh ya, sebelumnya untuk pertanyaan nanti kita tampung ya di akhir materi ketiga gitu. Jadi kita dengarkan materi terlebih dahulu, nanti baru kita akan mengajukan sesi tanya jawab gitu. Materi selanjutnya ya yang akan disampaikan oleh Bapak Tommy Lesmana selaku IPWL Kabupaten Musirawas yaitu IPWL Karunia Insani. Kepada Bapak Tommy silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, apakah bisa didengarkan? Bisa Bang, bisa. Oke, terima kasih. Baik, yang kami hormati di sini Kepala BPK Musirawas, Hormat Bapak Hendra Amor. Yang kedua yang kami hormati Ketua GAN RI, Bang Heri Triwayudi. Selanjutnya yang kami hormati di sini Ketua GAN Kabupaten Musirawas, Bapak Adi Yuda. Yang kami hormati kembali Ketua Karang Taruna Kabupaten Musirawas, Bapak Muhammad Ali, dan juga rekan-rekan anggota GAN Kabupaten Musirawas, para penggiat anti narkoba, serta akademis dan cendekiawan lainnya yang berkesempatan hadir pada kegiatan webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih dan kami sangat mengapresiasi akan adanya kegiatan webinar yang bertepatan juga pada Hari Anti Narkoba pada tanggal 26 Juni kemarin. Tentunya kegiatan ini sangat memberikan informasi yang positif bagi teman-teman, baik kita semua yang saat ini harus lebih peka dan peduli kembali terhadap dampak dari penyalahgunaan narkoba. Bisa dibantu dari admin untuk screenshot dokumen. Baik, pada kesempatan ini saya diminta dari panitia kegiatan webinar untuk menyampaikan tentang materi apa itu rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba. Bisa dimunculkan, admin? Ya, sebentar Pak ya. Oke, terima kasih. Sambil menunggu dari host untuk menyiapkan screen yang akan kita sampaikan, saya sudah dibatasi dari panitia bahwasanya penyampaian materi ini terbatas sampai dengan jam 10. Nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab daripada teman-teman yang ikut kegiatan webinar pada pagi hari ini. Sudah muncul? Belum Pak. Sudah ada. Yang webinar generasi emas nih Pak ya. Ya. Oh, ya.
share screen yang Pak Tommy silakan dimatikan terlebih dahulu. Oke, saya matikan. Udah mati deh. Bagaimana? Udah bisa? Ini lagi ada yang share screen nih, Pak. Oh, Pak Adi ya. Pak Adi share screen-nya tolong dimatikan dulu, Pak. Pak Adi Prayuda. Oke, udah bisa? Oke, bentar ya. Baik, terima kasih admin udah share dokumen kita. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau memaparkan, mungkin di sini juga baik teman-teman sudah ada yang paham ataupun sudah mengetahui apa itu tentang radio sosial. Tadi sudah banyak dijelaskan dari Kepala BPK Musyawarah bahwasanya memang saat ini dampak dari penyalahgunaan nafsa itu sudah sangat cukup mengkhawatirkan. Nah, rehabilitasi sosial sendiri ini memang bertujuan untuk bagi para korban penyalahgunaan nafsa, ya. Dan tentunya hal ini harus sama-sama ada keterkaitan dari setiap banyak unsur masyarakat dan komponen lainnya agar rehabilitasi sosial ini bisa ditindaklanjuti. Lanjut, silakan next. Oke, secara tidak langsung pengertian rehabilitasi sosial sendiri adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi fungsi rehabilitasi sosial sendiri pertama seperti kita ketahui, rehabilitasi ini adalah suatu proses kegiatan yang memang sudah tersusun, sudah tersolah, yang mana dalam pembentukan di sini adalah pembentukan baik secara fisik, mental maupun sosial. Nah, rehabilitasi sosial sendiri mengungkap pelayanan yang berdasarkan atas pemenuhan hak dasar setiap kemanusiaan oleh BES, bukan hanya pada pelayanan yang bersifat patologi semata atau pengobatan semata. Oke, silakan lanjutkan lagi. Next. Oke. Seperti yang disampaikan dari tadi dari Pak Endra Amor juga, bahwasanya landasan dasar hukum untuk narkotika ini tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pertama, untuk perlawanan rehabilitasi itu pada pasal 54 sampai dengan 59. Kenapa? Karena kebijakan pemerintah sendiri lebih orientasikan kepada sifat kemanusiaan dan juga berpihak pada korban. Ditambah juga adanya surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 dan juga surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2011 dan juga sehingga pada surat Undang-Undang 35 itu sendiri pemerintah dengan nomor PP nomor 25 tahun 9 mendirikan PWR. Dan tentunya kami juga menginformasikan PWR Karunia Insani adalah rehabilitasi sosial yang saat ini ditunjuk dan di bawah kemitraan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, kebijakan sendiri dalam layanan rehabilitasi ini diatur dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Permensos Nomor 56 tentang pelayanan rehabilitasi, dan juga Permensos Nomor 3 tentang standar lembaga rehabilitasi. Bisa next. Ya, sebentar tadi hilang koneksi, Pak. Ini adalah dasar dari kegiatan kami dalam melaksanakan rehabilitasi. Oke, bisa dilanjutkan.
Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus direhab dan apa itu pecandu? Sebagian masyarakat mengerti bahwa kecanduan atau adiksi adalah hanya sebatas rasa sakit yang terjadi di dalam diri seorang pecandu. Kecanduan itu sendiri itu terjadi melalui 3 tahapan. Yang pertama itu adalah dari pengguna ataupun kalangan coba-coba. Yang kedua adalah abuser, penyalahguna. Yang ketiga adalah adiksi atau kecanduan. Nah, di saat seperti ini, dari lingkungan masyarakat ataupun keluarga itu harus memahami bahwa kecanduan itu terbagi atas 3 tahapan. Pertama itu adalah pengguna, abuser, dan penyalahguna, dan kecanduan. Kecanduan sendiri itu didasari atau pada 3 hal. Pertama, obsesi, kompulsi, dan kontrol. Jadi dalam istilahnya, orang yang bermasalah dengan nafsu itu mengalami penyakit adiksi atau penyakit otak kronis yang ditandai dengan obsesi, ya, bila mana seorang itu sudah mengalami kecanduan, tentunya dia memiliki keinginan untuk menggunakan secara terus-menerus penyalahgunaan narkotika tersebut. Kemudian ditandai juga dengan terjadinya perilaku kompulsif atau perilaku yang bersifat melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan diri sendiri ataupun bersifat negatif. Contoh dari segi kesehatan, dari segi pekerjaan, dan juga dari perilaku sehari-hari. Dan juga adiksi ini juga bersifat kambuhan. Jadi sama seperti halnya orang yang mengalami penyakit DM ataupun diabetes gitu, rata-rata orang yang sudah kecanduan ini secara terus-menerus itu akan kambuh atau menggunakan terus-menerus narkotika tersebut. Nah, penyakit adiksi ini juga secara kondisinya itu bermasalah dengan biologi autobody atau masalah dengan kesehatan. Orang yang korban juga ini bermasalah dengan emosional, pola pikir dan tingkah laku, dan juga bermasalah dengan sosial. Dalam hal ini menyangkut hubungan kemasyarakatan, kekeluargaan, dan juga hampir rata-rata seorang pecandu ini bisa dikatakan sudah isolir terhadap lingkungan atau masyarakat. Ya, next berikutnya. Oke, ini gambarannya. Teman seorang pecandu atau anak yang sudah sakau, pertama bisa dilihat dari screenshot yang kita tampilkan bahwasanya rata-rata pecandu itu memiliki raut muka yang kucel, terus sudah males, terus percaya dengan omongannya, terus juga selalu berkeringatan walaupun dalam kondisi apapun, kemudian juga tidak teratur, kemudian juga selalu berupaya untuk mencari cara untuk mendapatkan uang. Ini adalah gambaran secara tidak langsung pecandu-pecandu yang ada di lingkungan kita. Nah, tentunya di sini pun kami mengharapkan perhatian dari teman-teman ataupun dari peserta webinar ini untuk juga bisa belajar mengenali atau mengidentifikasi para korban penyalahgunaan narkoba di lingkungan kita. Teman-teman yang saat ini sedang tersesat ataupun sedang menyalahkan narkotika, bisa kita rangkul, bisa kita ajak, bisa kita kasih edukasi untuk bisa berhenti, dan kita sarankan untuk bisa rehabilitasi baik di BNK Musirawas ataupun di IPWL Karunia Insani. Oke, lanjut berikutnya. Kenapa pertanyaan berikutnya adalah kenapa harus direhab dan apa itu pecandu? Nah, jadi kenapa pentingnya rehabilitasi itu dan kenapa itu pecandu? Ya, rata-rata korban atau pemakai narkoba itu adalah bukan pelaku tindak kriminal. Jadi mereka adalah korban. Nah, jadi supaya bisa terlepas dari jeratan penyalahgunaan narkoba ini, tentunya harus diupayakan dengan program rehabilitasi. Nah, rehabilitasi sendiri tujuannya agar mereka bisa terlepas dan terbebas dari narkoba. Jadi kenapa harus direhab? Karena rata-rata korban penyalahgunaan ini adalah korban. Artinya kita harus peduli dan memiliki kepekaan agar korban-korban tersebut bisa direhabilitasi di tempat yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, baik di Badan Narkotika Nasional Sulawesi ataupun di IPWL. Selain itu juga narkoba itu berdampak pada biologis, sosial. Seperti saya jelaskan tadi, dampak dari penyalahgunaan narkoba itu sangat berdampak pada kesehatan, pada psikologis dan juga perilaku sosial. Nah, ketiga adalah pengguna narkoba beranggapan bahwa narkoba dapat membuat merasa hebat, berani, kreatif, dan lain-lain.
Jadi dari cerita yang kita dapatkan di lapangan ataupun di masyarakat, rata-rata pengguna narkoba beranggapan selalu membenarkan diri ketika mereka dalam menyalahgunakan tersebut itu selalu menganggap mereka adalah paling benar, mereka itu paling berani, mereka sanggup untuk melakukan yang kita nggak berani untuk lakukan, gitu kan, bisa nggak tidur sampai bermalam-malam, dan hampir juga dikatakan rata-rata pengguna narkoba, contohnya khususnya pengguna penyalahguna sabu itu cenderung lebih oleh kreatif, pembersih, sehingga itu kita juga harus paham watak-watak atau ciri-ciri dari seorang penyalahguna narkoba. Keempat adalah perseptif pengguna narkoba berpikiran dapat menyelesaikan masalah. Jadi para penyalahguna narkoba itu sendiri atau pemakai narkoba itu selalu memiliki rasa rasionalisis diri atau pembenaran diri. Jadi mereka selalu beranggapan bahwa dengan menggunakan narkoba itu masalah bisa selesai, dengan menggunakan narkoba mereka bisa percaya diri, dengan menggunakan narkoba mereka bisa agresif, dan juga bisa yang dilakukan adalah berlaku dengan kriminal seperti pencurian dan juga ataupun begal yang sering terjadi saat ini. Karena seperti kita ketahui dari setiap tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat hampir rata-rata itu didahului dari faktor rasa ingin memakai narkoba. Yang terakhir adalah menimbulkan ketergantungan. Jadi memang benar hampir rata-rata bisa dikatakan 99%-nya rata-rata pengguna narkoba atau penyalahguna ini selalu menyimpan sifat ketagihan. Jadi seperti kita ketahui bahwa barang-barang tersebut dengan harga yang tidak murah, ya, bisa dikatakan satu paket murah itu bisa ada 100.000 gitu kan. Nah, jadi hal inilah yang menyebabkan mereka bisa bertindak atau mengupayakan hal-hal yang bersifat kriminal untuk mendapatkan barang tersebut, dan itu bisa menyebabkan ketergantungan secara terus-menerus. Oke, lanjut. Amin. Oke, berikutnya adalah kenapa pentingnya rehabilitasi sosial. Setelah saya jelaskan tadi, tentunya teman-teman yang berada di webinar ini harus mengetahui kenapa sangat penting rehabilitasi sosial. Pertama, dampak penyalahgunaan rehabilitasi sendiri itu sangatlah berpengaruh pada aspek fisik dan psikis, tetapi juga sosial, sehingga perlu upaya perubahan perilaku. Jadi pada rehabilitasi sosial ini adalah sifatnya adalah pengubahan pembentukan karakter dan perilaku. Yang kedua adalah penyalahgunaan narkoba menurunkan derajat kemanusiaan. Jadi mungkin kita bisa lihat dalam pemberitaan yang ada di media bahwasanya rata-rata penyalahgunaan narkoba itu tidak ada lagi rasa takut, rasa malu. Contoh, mereka tidak segan-segan misalnya mencuri tabung gas, tidak segan-segan meminjam motor dan tiba-tiba langsung mengadaikan, tidak segan-segan berhadapan dengan kita ataupun dengan keperluan apapun, seolah-olah ada hal bermasuk dengan meminjamkan uang. Ya, itu semua dilakukan dengan tujuan agar mereka dapat mendapatkan uang atau rupiah sehingga mereka bisa untuk membeli narkoba tersebut. Yang ketiga, seorang pecandu perlu dipulihkan agar tidak menjadi beban sosial ekonomi keluarga, masyarakat, dan negara. Nah, tentunya kenapa seorang pecandu ini harus dipulihkan? Karena sejauh ini hampir dikatakan dari observasi yang kami lakukan, pecandu ini tentunya menjadi beban keluarga. Kita contohkan seperti ini. Rata-rata pecandu itu walaupun mereka sudah bekerja, ketika saatnya tentu akan bersifat perilaku kompulsif atau bersifat merugikan diri sendiri. Nah, bila terus-menerus mereka akan menggunakan ketergantungan narkoba, tentunya mereka juga tidak melakukan penghasilan yang lebih. Tentunya mereka akan berupaya bisa melakukan tindakan korupsi, bisa melakukan tindakan penipuan. Nah, jadi bila mana ini tidak bisa diatasi, tentunya bisa menjadi beban keluarga. Contoh, seorang anak ini pengguna narkoba. Nah, dia belum memiliki pekerjaan. Tiba-tiba dia beranikan diri meminjamkan uang pada orang lain. Sedangkan anak sendiri belum memiliki penghasilan. Tentunya orang yang dipinjam tadi itu akan menagih ke pihak keluarga. Tentunya ini terus-menerus menjadi rumah keluarga. Jadi secara tidak langsung, kenapa pecandu harus dipulihkan agar tidak menjadi beban sosial ekonomi keluarga, masyarakat, negara.
Ketiga, kenapa pentingnya rehabilitasi sosial? Diharapkan bila mana pecandu ini sudah pulih, bisa menjadi insan yang berguna, produktif, dan hidup normatif. Nah, keempat, rehabilitasi sosial sendiri bagi pecandu itu bukan salah satu bentuk pemberian hak sebagai warga negara. Jadi melihat keprihatinan negara terhadap korban penyalahgunaan narkoba ini sendiri, pemerintah sendiri memberikan hak untuk pada korban ini mendapatkan hak untuk melakukan rehabilitasi, baik itu rehabilitasi sosial, baik itu medis, yang diselenggarakan dari BNN ataupun dari BWL. Keempat adalah rehabilitasi sosial bagi pecandu adalah salah satu wujud dari upaya perlindungan sosial. Jadi salah satu permasalahan kemasyarakatan di lingkungan masyarakat adalah satunya adalah pecandu narkoba. Kenapa? Karena hampir rata-rata dampak dari penyalahgunaan narkoba ini lebih banyak bersifat negatif dan bersifat merugikan baik usaha sosial ekonomi, keluarga, masyarakat, dan negara. Oke, lanjut. Oke, di sini juga kami menjelaskan ada beberapa fokus rawatan ketika seseorang ataupun korban narkoba itu dilakukan rawatan sosial di lembaga rehabilitasi. Jadi secara umumnya gambarannya itu ada 4 aspek pemulihan yang harus ditangani ataupun di treatment agar pemulihan ini bisa berjalan dengan baik. Pertama itu pemulihan fisik. Nah, pemulihan fisik ini bertujuan karena hampir rata-rata seorang pecandu itu ketika sudah menyalahgunakan itu terjadi penurunan contoh berat badan, penurunan kesehatan, lebih cenderung sakit gitu kan. Ketika dia sudah masuk rehabilitasi tentunya ada beberapa tahapan pemulihan. Pertama pemulihan fisik yang terdiri atas detoksifikasi dan kedua adalah pemberian nutrisi sehingga kondisi kesehatannya yang lebih baik. Kedua adalah aspek pemulihan mental. Jadi pada fokus rawatan aspek mental ini, rehabilitasi harus melakukan proses perubahan keyakinan agar seorang klien atau pecandu itu menyadari bahwa penyalahan narkoba yang dilakukan itu adalah suatu hal yang salah. Kedua, membangun pola pikir yang benar. Terus membangun proses intelektual untuk mendapatkan kembali keseimbangan mental. Jadi pada rehabilitasi sendiri itu dalam masa rawatannya seorang itu akan diberikan edukasi, diberikan wawasan, diberikan pengetahuan agar dia mengetahui dampak-dampak dari penyalahgunaan narkoba, terus dan hal-hal yang bisa merugikan dirinya terhadap narkoba itu sendiri. Yang ketiga, aspek dari pemulihan tersebut, rehabilitasi juga fokus pada pertama membangun nilai spiritual. Jadi dalam program rehabilitasi sendiri itu terdapat nilai spiritual. Contohnya, di sini teman-teman yang direhabilitasi itu lebih kita fokuskan dalam sholat 5 waktu, puasa Senin Kemis, terus juga harus bisa belajar mengaji, terus diisi dengan kuliah kultum, terus itu. Jadi, yang keduanya adalah membangun kepercayaan atau kepercayaan diri. Jadi dalam pemulihan spiritual sendiri, kami menekankan dalam kemunculan kelapa tersebut agar para korban yang menjalani rehabilitasi itu memiliki tingkat kepercayaan diri atau self-esteem yang baik. Sehingga dari yang keempat adalah ketika menjelang proses rehabilitasi sendiri, persiapan yang terakhir adalah kembali ke masyarakat. Jadi pada fokus rawatan rehabilitasi sosial sendiri, khususnya di Kabupaten Sani, kami juga akan melakukan treatment bagaimana klien atau korban rehabilitasi ini belajar kembali ke masyarakat. Misalnya contoh dari cara berkomunikasi dengan keluarga, cara bersopan santun, cara mereka menghormati keluarga mereka, kemudian juga membangun hubungan keluarga kembali yang mana selama ini teman-teman ini tentunya memiliki masalah hubungan relationship terhadap keluarga. Nah, yang ketiganya adalah bagaimana kami melakukan treatment agar korban-korban yang sudah direhabilitasi ini itu memiliki sifat pencegahan kekambuhan atau reversion preventive. Jadi ketika menjadi rehabilitasi juga teman-teman yang dalam rehabilitasi
ini akan dikasihkan edukasi, dikasih penguatan bagaimana melakukan pencegahan kambuhan. Dan keempat adalah ketika dalam fase pemulihan ini sendiri, program rehabilitasi juga akan membangun keterampilan dan karir. Jadi dalam rehabilitasi juga tentunya kami akan menyediakan stakeholder yang berkesempatan untuk bisa bersama-sama untuk membangun keterampilan skill dari selesai program rehabilitasi. Mereka bisa kembali ke lingkungan, bisa kembali ke keluarga dan ke masyarakat dengan keterampilan yang sudah diketahui dari rehabilitasi. Oke, lanjut. Oke, dan ini juga kami sampaikan bahwasanya ada alur layanan rehabilitasi yang kami jalankan. Ini secara tidak langsung kami perlihatkan bahwa dari awal klien masuk itu ada pertama tahapan screening, terus tahapan asesmen, sehingga nantinya dari hasil asesmen tersebutnya akan ditentukan apakah klien tersebut bisa ke rawat jalan ataukah nanti ke rawat inap. Nah, selanjutnya bila mana si klien sudah ditentukan bahwanya klien ini dalam kategori pemakaian ringan ataupun juga dalam kategori klien ini tidak memungkinkan untuk rawat inap misalnya dengan faktor pekerjaan dan juga atau faktor kesehatan, tentunya akan dilakukan intervensi untuk melakukan rawatan rehabilitasi rawat jalan. Dan setiap kegiatan ini pun ada alurnya. Pertama dari bisa orientasi, pengenalan tentang apa itu rehabilitasi sendiri. Terus juga dari setiap kegiatan yang dilakukan itu akan ada diskusi baik dari tenaga psikolog, tenaga psikiater, kemudian tenaga spiritual, dari konselor adisi atau pendamping sosial sendiri, berikut juga dari teman-teman aktivis lainnya. Terkait ada treatment atau penyusunan rawatan dan rehabilitasi juga si klien atau korban juga itu harus memiliki rencana rawatan baik berjenjang jangka pendek ataupun berjangka panjang. Kemudian juga pada rehabilitasi baik rawat jalan rawat inap sendiri itu akan dilakukan tindakan konseling untuk mengetahui tingkat indikator perubahan karakter perilaku dari si korban nabrak tersebut. Kemudian itu ada laporan bulanan, family dialog, evaluasi, sampai di tes program dan kembali ke masyarakat atau aftercare. Oke, lanjut. Next. Oke. Nah, ini tadi yang disampaikan bahwasanya sama mengacu tetap kepada layanan rehabilitasi, bahwa rehabilitasi sendiri itu ada terbagi dua, ya, setelah dilakukan dari upaya asesmen, pendekatan Veksos, yaitu rehabilitasi dalam lembaga dan juga rehabilitasi luar lembaga. Rehabilitasi dalam lembaga ini lebih cenderung pelayanannya bersifat komprehensif atau lengkap dalam institusi, mulai dari proses intake sampai dengan pelayanan pembinaan ketika klien menjalani selesai rehabilitasi. Kemudian ada rehabilitasi luar lembaga, yaitu pelayanan komprehensif juga yang akan di luar, tapi dilakukan di luar institusi dengan proses yang sama dengan melibatkan keluarga dan masyarakat sebagai pendamping. Jadi perbedaannya kalau di dalam lembaga adalah lebih cenderung klien tersebut didampingi oleh konselor adiksi atau pendamping sosial yang ada di dalam lembaga. Tapi kalau rehabilitasi di luar lembaga itu lebih cenderung kami akan melibatkan peran keluarga dan peran masyarakat sebagai pendamping korban nabrak tersebut di tengah masyarakat. Oke, lanjut next. Oke, secara gambar singkat mungkin kami bisa jelaskan juga pelaksanaan kegiatan rehabilitasi nabrak tersebut terbagi dari program rawat inap dan rawat jalan. Dalam program rawat inap untuk di IPW Karnosani sendiri itu rawatannya selama 4-6 bulan. Dalam menjalani perawatan klien lebih difokuskan dalam perbaikan perilaku dan pola pikir melalui metode kognitif behavioral therapy dan motivasi interview. Jadi program rawat inap ini disusun dengan baik dan menyesuaikan kebutuhan klien melalui manajemen kasus atau dan asesmen yang dilakukan, sehingga rawatan dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan klien. Dalam program rawat inap klien, dalam kesehariannya menjalani grup terapi melalui jalur screening yang telah disusun, kesehariannya menjalani dalam penerapannya
selalu didampingi oleh staf yang kompeten dalam bidangnya sehingga terapi yang dijalankan berjalan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi dalam program rawat inap ini hampir rata-rata mereka dilakukan rawatan selama 4 sampai 6 bulan dengan metode rawatan yang sudah diterapkan dari standar rehabilitasi nasional. Yang kedua adalah program rawat jalan. Jadi klien yang menjalani program rawat jalan merupakan klien yang mempunyai kebutuhan khusus yang disesuaikan dengan manajemen kasus dan asesmen yang dilakukan oleh Kalinsani. Misalnya dalam menjalani terapi, klien lebih utamakan untuk dapat mengembangkan pola pikir, kemampuan yang kalian miliki melalui konseling, baik dengan tenaga konselor, tenaga ahli, sesuai kebutuhan klien. Kegiatan dapat dilakukan di dalam atau luar positif sesuai dengan schedule yang dimiliki oleh klien. Jadi ini tadi penjelasan singkat tentang kegiatan rehabilitasi yang melakukan proses rehabilitasi dalam lembaga dan proses rehabilitasi di luar lembaga. Oke, lanjut. Oke, di dalam rehabilitasi juga perlu kami sampaikan bahwa kami memiliki kegiatan terapi dan layanan dalam layanan rehabilitasi. Pertama, layanan yang didapatkan pada rehabilitasi itu adalah pertama konseling adiksi dan konseling keluarga. Kedua, pada proses rehabilitasi ini, para klien mendapatkan layanan atau terapi, asesmen dan manajemen kasus. Yang ketiga, klien juga mendapatkan pendampingan, penyuluhan, advokasi, dan penyantauan. Yang keempat, dalam kegiatan terapi dan layanan rehabilitasi sendiri, klien mendapatkan rujukan untuk profesional atau keterampilan. Yang kelima, dalam layanan terapi itu sendiri, si klien yang melayani rehabilitasi itu mendapatkan behavior management setting atau pengaturan perilaku dan grup terapi lainnya. Contoh tadi program terapi PC, CBT, dan juga MI. Yang keenam adalah terapi yang didapatkan pada pelayanan pada itu edukasi pencegahan, pelatihan konselor adiksi. Yang ketujuh adalah mendapatkan pelatihan atau layanan terapi pada sesi religius atau psikoedukasi dan psikososial. Jadi dalam rehabilitasi itu ada beberapa terapi dan layanan yang tadi kami sebutkan yang akan didapatkan klien atau korban selama menjalani proses rehabilitasi. Oke, lanjut. Next. Oke, ini gambaran rumah kami. Mungkin sedikit promosi bahwasanya di bawah binaan BNK Musirawas, kami beralamat di Jalan di Sikato Jogomulyo. Jadi teman-teman ya dari peserta webinar ini bisa datang, bisa sharing, bisa juga konsultasi bila mana di lingkungan di tengah masyarakat itu mengenali ciri-ciri pecandu narkotika yang ada di lingkungan kita terdekat. Oke, lanjut berikutnya. Oke, ini juga kami tampilkan secara gambaran singkat sarana dan prasarana dalam layanan rehabilitasi sosial di PWK Kalinsani. Pertama tadi ada ruang detok, ada kegiatan seminar, tempat tidur, pantry, terus juga sarana olahraga, ruang konseling, ruang nonton dan sebagainya. Oke, lanjut. Oke, silakan. Ini kegiatan penanganan rawatan di sini bisa dilihat bahwasanya teman-teman ketika dalam rawatan situ akan dilakukan tes urin, pemeriksakan medical check up. Ini pas materi, pas umumnya. Oke, kemudian itu akan dilakukan detoksifikasi, persiapan untuk join program, kemudian join program, terus sudah mulai beraktivitas mengikuti kegiatan rehabilitasi. Kemudian di situ juga bisa lihat gambarnya ada kegiatan pengisian dengan olahraga dan juga kegiatan teman-teman selama melakukan kegiatan rawatan rehabilitasi di Kalinsani. Oke, bisa lihat lagi berikutnya. Next. Oke, dengan kerjasama beberapa stakeholder di sini, IPW Kalinsani juga sudah banyak bekerjasama ataupun
sudah mendapatkan kepercayaan di sini sendiri. Pada awal kami berdiri kerjasama langsung bersama Kepala BNK Musirawas, Pak Hendra Amor, kemudian juga dukungan dari pemerintah setempat, dari pemerintah Kabupaten Musirawas, dukungan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, dan juga kegiatan-kegiatan penyuluhan dan dukungan dari pihak Kementerian Sosial dalam kami melakukan giat rehabilitasi sosial. Tentunya rehabilitasi sosial ini kami dalam pelaksanaannya diawasi juga dan juga memiliki laporan pertanggungjawaban kepada Kepala BNK Musirawas dalam hal ini Bapak Hendra Amor dalam kegiatan pelaksanaan rehabilitasi. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih. Jadi demikian mungkin paparan singkat kami dalam webinar Generasi Emas Tanpa Narkoba ini mengenai apa itu rehabilitasi. Ya, sebelumnya juga kami mohon maaf bila mana dalam penjelasan yang saya sampaikan itu mungkin kurang jelas ataupun terlalu panjang lebar atau singkat, tapi tanpa mengurangi maknanya bahwasanya saat ini kita harus sama-sama memiliki pemikiran sama bahwasanya korban penyalahgunaan narkoba saat ini sudah sangat banyak ada di lingkungan masyarakat kita. Tentunya dengan kepedulian kita semua yang berada dalam webinar ini, ya, agar teman-teman kita semua bisa peduli dan perhatian, ya, dan juga bisa melaporkan ke Badan Narkotika Nasional Musirawas atau ke BWL bila mana mengetahui terjadinya peredaran, kemudian mengetahui adanya transaksi ataupun adanya korban nafsa untuk dapat segera kita bantu melalui program rehabilitasi sosial. Demikian yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tommy Lesmana yang telah menyampaikan materi yang ketiganya. Oke, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya rekan-rekan sekalian. Setelah kita mendengarkan 3 materi tadi, kita buka sesi tanya jawab. Untuk pertama saya buka 3 dulu, 3 penanya ya. Silakan bagi yang ingin bertanya secara langsung untuk membuka untuk raise hand terlebih dahulu. Setelah itu nanti akan dipersilakan oleh host. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Coba kita cek yang di chatting dulu ya. Chatting. Oh ya, ini ada dari Catur Ratnasari. Selamat pagi, izin bertanya. Yang pertama, bagaimana cara kita mengetahui kalau keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar kita merupakan pemakai atau pengedar narkoba? Itu pertanyaan pertamanya. Pertanyaan yang kedua, jika seorang ayah pecandu narkoba, sedangkan sang ibu sedang mengandung, apakah berpengaruh terhadap anaknya kelak dan menjadi pecandu juga nantinya? Terima kasih. Oke, mungkin silakan siapa yang ingin menjawab nih. Ada pertanyaan pertama itu bagaimana mengetahui seseorang itu pemakai atau pengedar. Yang kedua, pengaruh nggak kalau seorang ayah itu pecandu dan sedangkan istrinya sedang hamil kayak gitu. Silakan. Mungkin dari Pak Hendra yang mau menjawab. Pak Hendra, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana untuk mengetahui orang di sekitar kita itu merupakan pemakai atau pengedar narkoba? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya tidak susah untuk mengenali apakah seseorang pemakai atau pengedar. Kalau pemakai, ciri-ciri umum
yang gampang diketahui. Pertama, kalau diajak bicara berdua, dia tidak akan berani beradu pandang. Jadi, kalau ngobrol, dia diajak ngobrol, maka itu biasanya matanya nggak mau beradu pandang dengan kita. Itu ciri khas mana-mana gitu. Nah, itu salah satu tanda khas penyalahguna itu. Rumah Gimana? Oke, terima kasih untuk Bapak Hendra ya. Selaku Kepala BNN Kabupaten Musirawas. Mungkin untuk pertanyaan kedua bisa dijawab oleh Pak Tommy nih. Untuk pertanyaan kedua itu pengaruh Pertanyaan dari pengaruh enggak jika seorang ayah pecandu narkoba sedangkan sang ibu sedang mengandung, apakah berpengaruh terhadap anaknya kelak gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan dari Fitrika Catur Nasari. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BNK bahwasanya memang secara umum yang kedua dan juga dari orang-orang yang pada umumnya, atau secara bisa langsung teman-teman bisa lihat di searching di Google ciri-ciri maka itu seperti apa. Yang kedua adalah pertanyaannya, apakah seseorang kalau secara medis mungkin saya bukan kompetensinya untuk menjelaskan hal ini. Tapi kalaupun berdasarkan dari pengalaman kami yang ada, ya, tentunya pengaruhnya ini juga ada, terutama dari segi psikis. Ya, tentunya bila mana seorang ayahnya pecandu, gitu kan, tidak tahu, misalnya ini ayahnya pecandu, tapi ibunya tidak tahu bahwa bapaknya seorang pecandu, tentunya ada rasa bersalah ataupun nantinya bisa mempengaruhi mental dari anaknya, bila mana si anak baru mengetahui nanti bahwa bapaknya seorang pecandu, ataupun yang ditakutkan istrinya tidak mengetahui selama ini bahwa suaminya adalah seorang pecandu. Nah, mungkin kalau secara medis ya bisa dikatakan kalau hampir rata-rata ya narkoba itu digunakan untuk misalnya ditelan itu tentu ada yang termasuk ke dalam yang dikonsumsi oleh dari langsung di ini ke Tommy. Halo? Ya Pak. Tes. Iya, iya sudah ada suaranya Pak. Halo. Suaranya ada Pak. Mendengar? Ada, bagus Pak. Putus, maaf, terputus Pak. Ya. Iya, mungkin sinyal. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Oke, itu aja mungkin bisa saya tambahkan.
Halo, Masuk, Pak. halo. Ya, suaranya bagus, Pak. Ya, jadi tadi sempat terputus dalam menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Jadi baru kami sampaikan mengenali ciri-ciri pemakai. Nah, yang kedua ini mengenali ciri-ciri pengedar. Gitu. Jadi tidak sulit juga kalau dia ada di sekitar kita atau rumahnya di dekat kita, itu malah justru gampang. Biasanya kebiasaan dia selama ini seperti apa gitu. Kalau kebiasaannya selama ini jarang orang-orang ke rumahnya gitu, tapi sekarang justru silih berganti orang datang dan pergi ke rumahnya gitu. Atau kalau dulu dia jarang keluar rumah, sekarang dia sering keluar rumah, sebentar keluar, sebentar angkat telepon. Nah, itu patut dicurigai bahwa yang bersangkutan adalah pengedar gitu. Itu ciri-ciri umum. Ciri-ciri umum seorang pengedar kita kenali dengan cara mengenali kebiasaan barunya seperti yang kami sampaikan tadi. Kemudian ciri lain hanya pekerjaannya nggak ada gitu. Tapi gaya hidupnya seperti orang yang berpenghasilan gitu. Nah, itu juga tanda-tanda yang bisa kita curigai sebagai pengedar gitu. Karena kalau kita mau membuntuti gerak-geriknya mungkin agak beresiko bagi yang ingin tahu tadi. Tapi dengan mengenali ciri-ciri seperti yang kami sebutkan tadi, mudah-mudahan bisa mengenali. Dan apabila menemukan anggota seperti ya, hal tersebut sebaiknya yang bersangkutan menginformasikan kepada petugas. Julita dan juga Nauro. Kita bisa langsung aja. Nggak ada, udah jadi kan itu apanya sama apanya. Oh iya, ini ada dari Bu Nunung ya. Bu Nunung dulu apa Pak Ahmad nih? Pak Ahmad dulu ya. Pak Ahmad nih bertanya di chat ini, Anak di situ. gimana caranya anak muda untuk melakukan tanpa narkoba dan gimana caranya untuk pergaulan yang terkena narkoba dalam kalangan masyarakat? Iya, bagus lah. Oke, untuk Ibu Elinawati, silakan di unmute dulu mikrofonnya. Besok acara 40 hari si almarhum. Untuk apa? Kalau Oke, silakan mungkin Pak siapa nih yang jawab nih ya? Mungkin Pak Adi bisa Pak Heri untuk mungkin membantu. bisa. Oh Pak ya Adi, boleh Pak Adi, Pak ya. Pak Heri dulu ya. Pak Heri silakan Ya. bantu untuk menjawab nih Pak. Ini ada pertanyaan. Gimana caranya anak muda untuk melakukan tanpa narkoba dan gimana caranya untuk pergaulan yang terkena narkoba dalam kalangan masyarakat dan remaja yang sekarang ini, Pak. Gitu. Silakan mungkin Pak Heri boleh bantu jawab.
Oke, sedikit menambahkan, mungkin dari pertanyaan Pak Ahmad Yulianti bawah, ya, terkait bagaimana caranya agar seorang pemuda itu tidak terjerumus dalam pergaulan narkoba. Tentunya saat ini faktor yang paling dominan agar pergaulan anak-anak di kalangan pemuda saat ini tidak terjerumus adalah faktor utamanya adalah dari lingkungan keluarga. Tentunya kepedulian dan juga keperhatian dari keluarga yang mana sudah banyak tahu dari media sosial, dari cerita di masyarakat bahwasanya agar selalu mewanti-wanti dan mengingatkan anak-anaknya ataupun para pemuda agar bisa memilih konten-konten positif dalam pergaulan ataupun juga bisa dengan cara membatasi pergaulan tersebut. Dengan cara seperti apa? Jadi saat ini bisa dikatakan seorang keluarga dari pihak keluarga juga haruslah milenial. Artinya keluarga sendiri juga harus sudah tahu bagaimana ciri-ciri dari anak tersebut bila mana sudah terkontaminasi narkoba, ciri-ciri dari anak tersebut bila mana sudah sudah terjadi kesalahan dalam perilaku sehari-harinya. Ini anak misalnya pemuda ini kan sering keluar malam sampai pukul 12 malam baru balik, kemudian tatanan dalam norma keluarga juga misalnya keluarga memulai maghrib, anak-anak dan keluarga harus kumpul bersama keluarga, bila mana mau keluar lagi dijelaskan ketujuan kemana. Tentunya bila mana Ya, Pak Tommy gimana? Ya, suaranya hilang. gangguan terus ya. Iya, betul. Udah banyak lebar jelasnya, oke nggak apa-apa sih. Ya pada prinsipnya sih agar pemuda tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba atau pergaulan bebas, kontes pertama saat ini. Contoh hal kecil, keluarga sendiri harus membatasi anak-anak mereka untuk keluar malam, kemudian bisa membatasi dari penggunaan saat ini contoh kecil game-game yang bisa mempengaruhi mereka untuk hampir rata-rata yang rehab di tempat kita penyalahgunaan narkoba itu selalu diselingi dengan namanya perjudian, contoh perjudian online seperti itu. Jadi harapan kami kalangan keluarga itu sangat berperan dalam pembatasan pergaulan bebas narkoba di kalangan mereka. Izin mungkin yang bisa saya tambahkan, dari teman-teman lain bisa tambahkan dari materi lainnya. Oke, terima kasih Pak Tommy. Ya, silakan Pak Hendra. Ya. Ya, jadi saya ingin menambahkan sedikit tadi atas pertanyaan bagaimana menghindari penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, kalau saya nggak salah dengar tadi ya, bahwa penyalahgunaan itu terjadi, salah satu penyebabnya adalah pergaulan. Nah, artinya orang tua, anggota keluarga yang lain harus bisa memonitor pergaulan anak-anak kita, anak-anak remaja kita. Bahwa HP, ya artinya jangan kita merasa senang melihat anak kita pegang HP terus, karena disinyalir saat ini transaksi narkoba juga sudah ada yang menggunakan
internet. Nah, artinya perlu juga diawasi manakala kita lihat anak kita sering main HP. Gitu. Kemudian selain pergaulan, bahwa karena kurangnya kesibukan sehingga membuat anak gampang dipengaruhi oleh rekannya. Jadi selain pergaulan, kemudian kesibukan, nah, solusinya artinya kita harus membuat kesibukan bagi anak remaja kita dengan kegiatan-kegiatan positif. Kalau di perkotaan barangkali banyak kesibukan yang bisa dilakukan, misalnya dengan mengikuti belajar ekstrakurikuler atau les privat dan lain sebagainya. Tapi yang jadi pertanyaan bagaimana di pedesaan. Gitu. Di pedesaan kan aktivitasnya sangat terbatas, jangankan bagi anak remaja, bagi para orang tua pun sangat terbatas aktivitasnya. Kalau yang petani biasanya pagi-pagi yang nyadap karet atau yang panen sawit kan, khususnya yang nyadap karet jam-jam 10, jam 11 sudah pulang ke rumah. Lalu tidak ada aktivitas yang lain gitu. Penyadap pemanen sawit juga seperti itu. Nah, ini ditambah lagi saya melihat di pedesaan itu, di desa-desa sekarang ada fenomena kontes muda-mudi. Saya pernah menyaksikan kontes muda-mudi, biasanya diselenggarakan itu H-1. Itu biasanya, atau kalau istilahnya kan hari masa-masa kalau di dusun itu. Nah, ini kontes muda-mudi ini, kalau saya melihat itu tidak ada nilai pendidikannya, di mana saya lihat mereka berjoget dengan musik, begitu kan. Saya juga pernah menyaksikan ada yang miras, bahkan ada yang disinyalir menyalahgunakan narkoba. Dan akhir daripada kontes muda-mudi itu tidak jarang diakhiri dengan perkelahian. Nah, di situ para remaja ingin mengaplikasikan minat bakat yang ada dalam dirinya. Nah, tinggal lagi bagaimana kita menyalurkan hasrat, keinginan yang dimiliki remaja tersebut. Kalau saya kurang sependapat dengan kontes muda-mudi yang diselenggarakan itu. Selain tidak mendidik, kemudian lebih berpotensi ke arah penyalahgunaan narkoba. Kontes muda-mudi ini kalau saya melihat karena remaja tidak mendapatkan saluran gitu. Nah, alangkah baiknya kita sebagai khususnya pemerintah atau pemuka masyarakat, pemuka agama atau penggiat memberikan ruang kepada muda-mudi ini untuk mengapresiasikan minat, keinginan, hasrat muda-mudi sehingga bisa tersalurkan kepada hal-hal yang positif. Jadi kami garis bawahi untuk kita semua sikapi adanya kontes muda-mudi di kebiasaan yang kurang baik. Kalaupun memang harus ada kontes muda-mudi, tapi penyelenggara harus diselenggarakan secara profesional dan
tujuannya adalah untuk memberikan ruang yang positif bagi remaja. Itu yang berkaitan dengan bagaimana sikap kita agar remaja ini tidak terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Hendra. Oke, kita akan membacakan 2 pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan dari Mbak apa Ibu nih ya. Bu Nunung Casana. Apakah dijamin keselamatan dan kerahasiaan identitas kita jika kita melaporkan kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan tempat tinggal kita? Yaitu bagaimana caranya ternyata pengedar narkoba itu sendiri di-backingi oleh seorang oknum. Oke, silakan. Mungkin kembali ke Pak Hendra nih untuk menjawab masalah yang kayak gini. Baik, Bro, inilah tugas kami yang cukup berat untuk menyadarkan masyarakat kita untuk berani kepada petugas berkaitan dengan adanya tindak informasi karena masyarakat takut nanti kerahasiaannya dibocorkan, takut nanti berurusan dengan pelaku tindak pidana narkoba, takut dijadikan saksi apabila pelaku ditangkap kemudian diproses hukum. Nah, ini juga yang perlu kami sampaikan karena ini kami anggap sebagai hambatan kami dalam melaksanakan tugas. Dapat kami tegaskan bahwa terkhusus tindak pidana narkotika dan terkhusus BNN Kabupaten Musirawas akan menjamin sepenuhnya kerahasiaan identitas pelapor atau pemberi informasi. Mungkin kita pakai istilah bukan pelapor, karena masyarakat takut dengan pelapor itu, dengan status pelapor itu. Karena masyarakat punya stigma seperti yang kami sampaikan tadi. Kalau melapor nanti dijadikan saksi. Kalau dijadikan saksi nanti ketemu di pengadilan. Kalau ketemu di pengadilan nanti ketahuan bahwa dia yang melapor. Nah, untuk narkoba tidak demikian. Kami jamin yang memberikan informasi tidak akan muncul ke permukaan. Dan kami sangat berterima kasih sekali kalau masyarakat berani memberikan informasi. Artinya mimpi kami yang kami sampaikan di awal tadi hampir menjadi kenyataan. Sekarang kan masyarakat tidak berani memberikan informasi padahal dia tahu di sekitarnya. Ingat bahwa kami mudah masyarakat menyampaikan informasi. Baik informasi untuk mendapatkan layanan berupa sosialisasi, berupa rehabilitasi, maupun berupa upaya penindakan yang dilakukan oleh BNN. Jangan khawatir, kami jamin kerahasiaannya dan sekarang kita sudah dipermudah oleh orang lain. Nah, ini juga mungkin karena pengalaman masa lalu barangkali, atau masyarakat masih beranggapan seperti tindak pidana lain gitu. Kalau tindak pidana lain, kalau melapor kan pasti jadi saksi kan.
Nah, kalau narkoba kami tegaskan tidak akan dijadikan saksi. Saksi kami ambil masyarakat di sekitar TKP maupun perangkat desa yang ada di TKP. Itu cukup bagi kami untuk menjadikan saksi. Jadi sekali lagi masyarakat jangan takut. Kami jamin kerahasiaan. Terima kasih. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir lagi nih. Satu pertanyaan terakhir. Ini dari Pak apa Mas nih ya, Eko Indra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, perihal penyalahgunaan narkoba, kami sebagai pemuda dan remaja merupakan salah satu target pasar dan pangsa dari narkoba. Harapan kami mungkin atas kerjasama yang baik dari berbagai pihak untuk mensosialisasikan bahaya narkoba dari tingkat desa atau kelurahan yang bisa bekerja sama dengan Karang Taruna dari tingkat desa, BNNK, IPWL, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta pemerintah daerah setempat. Bagaimana cara kami menyikapi hal tersebut sebagai pemuda? Nah, mungkin ini bisa dibantu siapa nih jawabnya? Pak Heri mungkin bisa untuk membantu menjawab pertanyaan yang ini. Atau kembali lagi ke Pak Hendra nih. Borongan Pak jawabnya Pak. Baik, saya kurang mendengar pertanyaannya tadi. Bisa diulangi? Jadi ini kan remaja ini sebagai target pasar narkoba nih Pak. Nah, jadi gimana untuk mensosialisasikan bahaya narkoba itu dari tingkat desa yang bekerja sama dengan Karang Taruna, Datu BNNK, Datu IPWL, Dispora, serta pemerintah setempat kayak gitu Pak. Jadi gimana nih para pemuda untuk menyikapi hal-hal yang sifatnya itu mereka sebagai target pasarnya kayak gitu Pak. Baik, jadi generasi penerus itu adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab orang tua saat ini. Nah, artinya berkaitan dengan menyelamatkan para remaja atau para generasi penerus ini perlu kita lakukan secara bersama-sama. Pemerintah daerah tentunya dengan OPD terkait sesuai dengan tupoksi masing-masing dan kewenangan masing-masing bisa melakukan sosialisasi, edukasi, atau apapun jenisnya dalam rangka meningkatkan ketahanan diri para remaja ini. Misal dinas pendidikan di sekolah-sekolah memberikan space waktu baik itu BNN, kepolisian, bahkan mungkin dari GAN sendiri untuk memberi diri para remaja ini sehingga mereka memiliki imunitas yang kuat dalam menolak narkoba. Jadi dilakukan oleh semua. GAN bisa melakukan itu, kemudian remaja masjid bisa kita manfaatkan untuk melakukan edukasi, kemudian kalau di kaum Nasrani itu ada apa namanya istilahnya? Bukan yang pelajar yang pernah kita lakukan kemarin?
Ya, di agama Kristen juga punya perkumpulan seperti itu dan sudah pernah kami lakukan terhadap pelajar Kristen ya, kalau nggak salah itu ada, saya lupa, seperti IPPNU, IPNU ya, IPPNU, semua dengan tujuan yang sama, dengan niat yang sama, yakni memberikan ketahanan diri kepada remaja supaya mereka memiliki imunitas yang kuat untuk menolak narkoba. Tentu dalam hal ini peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan melalui organisasi perangkat daerahnya, kemudian sektor swasta juga melalui itu yang dana itu tuh CSR ya. CSR-nya jangan hanya sekedar pembangunan fisik, tapi juga pembangunan sumber daya manusia juga perlu disentuh oleh. Kita harapkan kepada mereka-mereka yang memiliki kemampuan dalam baik materi maupun moral maupun intelektual, kita harapkan bisa menjadi penggiat untuk mendorong masyarakat yang lain berbuat yang sama. Saya kira itu harus sama-sama bosan dan jangan anggap bahwa narkoba adalah masalah individu, tapi masalah kita bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Pak Hendra yang telah menjawab pertanyaannya ya. Nah, ini ada satu saran nih Pak dari Pak Faisal Fanani. Untuk memperluas dan mempermudah sosialisasi dan pencegahan bahaya narkoba bidang keagamaan, bentuknya dengan menyiapkan materi tentang bahaya narkoba melalui penyampaian khutbah Jumat di masjid-masjid. Nantinya dengan menjalin komunikasi dengan para pengurus masjid atau petugas sendiri yang memberikan khutbah Jumat dengan materi tentang bahaya narkoba dari sisi keagamaan dan moral. Terima kasih. Mantap nih sarannya dari Pak Faisal. Mungkin nanti bisa diterapin ya Pak ya. Berarti petugas dari BNN bisa jadi ini Pak, jadi yang khutbah gitu ya di Jumat di masjid-masjid gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi nih, masih ada sedikit waktu. Sebelum kita akhiri, mungkin kalau ada yang ingin bertanya secara langsung, boleh. Ada? Oke, nggak ada lagi ya? Kalau nggak ada, berarti kita tutup nih agenda kita pada hari ini. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian yang telah hadir pada hari ini dari pagi hingga jam berapa nih? Jam 10:40 ya. Dan semoga apa yang telah disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini itu akan menancap di hati gitu. Jangan hanya cinta saja yang menancap di hati, tetapi juga materi-materi kebaikan yang seperti ini juga kita bisa tancapkan ke hati. Jadi kita bisa ingat selalu bahwa narkoba itu berbahaya gitu ya. Bahwa narkoba itu kalau direhabilitasi itu agak lama kayak gitu, apalagi kalau sudah parah gitu. Jadi semoga kita menjadi insan-insan manusia yang senantiasa selalu sehat ya, sebaik itu dari segi fisik maupun jiwa kita. Kita menjadi insan-insan yang selalu menghindari yang namanya narkoba, di mana narkoba bisa membuat keluarga, diri sendiri dan juga bangsa kita ini menjadi sesuatu yang hancur
Gitu. Sekali lagi, kalau 1 ditambah 1 sama dengan 2, kalau aku dan kamu, mari kita perangi narkoba bersama. Gitu. Saya selaku moderator mohon maaf apabila memiliki kesalahan kepada Tuhan. Saya mohon ampun. Kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi kepada pemateri dan orang-orang hebat yang hadir pada hari ini. Untuk link absen nanti